Impact Kids. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di acara Impact Kids. Sebelum kita memulai renungan kita tentang firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur Tuhan pada hari ini kami sudah dapat mengikuti acara Impact Kids Tuhan. Tuhan beri kami hikmat agar kami dapat mengerti firman yang akan Engkau sampaikan. Terima kasih banyak Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yosua 13 ayat ke-8 sampai 33. Kalian bisa baca itu di rumah nanti. Kita semua pasti punya identitas atau punya nama. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya identitas atau nama. Nama kita itu biasanya diberikan oleh orang tua kandung kita, atau biasanya juga diberikan oleh orang tua angkat kita. Dengan nama, kita itu diakui. Jadi kita bisa memperkenalkan diri kita dengan nama kita atau dengan identitas kita. Jadi orang dapat mengenal atau mengakui kita. Bicara tentang pengakuan atau identitas, Musa, kalian tahu dong Musa? Musa itu adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Musa ini memberikan suatu perhatian khusus pada bangsa Israel. Jadi Musa itu tahu pentingnya pengakuan. Jadi pentingnya suatu bangsa itu dikenali. Israel itu terdiri dari banyak suku. Jadi Musa ingin memberikan pusaka yang hanya dimiliki oleh khusus untuk suku-suku tertentu. Umpamanya suku Ruben dapat sesuatu yang kalau orang tahu melihat benda ini, mereka tahu ini punyanya suku Ruben. Atau kalau ada benda ini diberikan Musa untuk suku Yehuda. Jadi orang tahu kalau orang melihat benda ini, orang pasti tahu, oh ini punyanya suku Yehuda. Nah, Musa akan memberikan tanah kepada suku-suku di Israel. Jadi dia akan memberikan warisan berupa tanah sebagai milik pusaka suku-suku di Israel. Menariknya, ada satu suku di Israel yang tidak menerima tanah warisan, yaitu suku Lewi. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka, yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan, Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Jadi dari sini kita bisa lihat, bukan hanya tanah doang yang bisa menjadi identitas bagi suku-suku Israel, tetapi itu adalah Tuhan, Allah Israel sendiri yang menjadi identitas bagi suku-suku Israel juga. Jadi suku Lewi sebagai buktinya, suku Lewi tidak menerima tanah warisan, tetapi mereka tetap dikenal sebagai salah satu suku di Israel karena Tuhan Allah Israel sendiri. Jadi kalau kita ingat, kalau orang lain melihat, oh dia menyembah Tuhan Allah Israel, maka udah pasti orang-orang itu adalah orang Israel atau menjadi umat Tuhan. Jadi keberadaan suku Lewi itu menjadi bukti bagi kita. Sekalipun dia tidak menerima tanah pusaka, tetapi hidupnya pasti selalu dipelihara oleh Tuhan, Allah Israel. Untuk itulah suku Lewi itu dapat tugas khusus, yaitu melayani bait Allah dan bukan mengolah tanah. Dengan demikian, identitas dan jaminan hidup mereka itu terjamin oleh Tuhan Allah Israel sendiri. Nah, apa sih hubungannya sekarang dengan kehidupan kita di masa sekarang? Kita sebagai orang Kristen itu adalah umat Israel yang baru. Tuhan sudah menganugerahi kita dengan identitas yang baru dalam Tuhan Yesus. Kita menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, kita punya tugas istimewa. Tugas itu ialah mengabarkan Injil kepada orang lain.
Tugas ini bertujuan supaya semua makhluk hidup itu hidup berbahagia. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami sudah dapat mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, beri kami hikmat agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan dan dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak Allah yang baik dan terus memberitakan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi semuanya. Impact Kids.